Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 211B akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dan perkenalkan, nama saya Imam Agus Kurniawan, unit SMP Negeri 3 Taman, dan dari CGP 9 Kabupaten Sidoarjo. Dan rekan saya, perkenalkan, saya Yuli Katriana, CGP Angkatan 9 dari SDN Sidodadi 2 Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Kusmiati dari SDN Sidodadi 1 Kecamatan Taman, CGP 9 Kabupaten Sidoarjo. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana keadaan Ibu juga? Alhamdulillah. Turun hujan ya Pak Imam ya? Iya. Banjir tidak ya? Ya alhamdulillah masih diberikan kebanjiran sedikit, walaupun tidak sampai tinggi. Iya. Oke Pak Imam. Pak Imam kan ingin melakukan coaching ya. Nah sebelumnya kita diskusikan dulu rubrik penilaiannya. Iya. Apakah sesuai alur tirta? Apakah pertanyaan itu bisa berbobot atau tidak? Seperti itu. Ya Pak Imam ya. Iya. Yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Imam dalam proses coaching nanti? Ya Tentunya nantinya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan juga yang ketiga tentang mendengarkan aktif. Iya. Ada 3 Pak Imam ya. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Kalau bagi saya sih, saya lebih condong pada mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif di situ kita juga akan lebih fokus pada jawaban-jawaban daripada coach nanti yang memberikan solusi ataupun permasalahan yang dia sampaikan. Iya. Selanjutnya Pak Imam, indikator apa yang ingin Pak Imam capai saat mengembangkan kompetensi tersebut? Sudah pasti kalau kita sebagai coach nantinya indikator tingkat keberhasilan yang ingin saya capai tentunya yaitu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ataupun mendapatkan solusi daripada yang disampaikan oleh coaching. Oh, baiklah Pak Imam, itu dulu ya. Semoga proses coaching berjalan lancar. Yeah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah baik Pak Imam. Ya, Bu Yuli, apakah ada yang bisa saya bantu tadi? Iya, saya datang ke Pak Imam ini ingin membicarakan permasalahan saya di sekolah Pak Imam. Nah, saya kan sebagai koordinator ekstra pramuka. Nah, ini kan dituntut kepala sekolah untuk selalu laporan ya tentang perkembangan kegiatan pramuka. Nah, ternyata di lapangan saya amati itu peserta pramuka itu semakin menurun peminatnya Pak Imam. Seperti itu. Iya. Kemudian kalau dari permasalahan yang sudah Bu Yuli sampaikan tadi, kira-kira nih kalau diskalakan 1 sampai dengan 10, itu permasalahan Bu Yuli pada saat ini itu di bagian atau di skala yang keberapa? Kalau menurut saya ada di skala nomor 8 Pak Imam, karena harus segera dicarikan solusi agar kegiatan pramuka di sekolah itu menjadi berkembang dan menjadi daya tarik sekolah. Itu. Kemudian yang saya tanyakan Willy, untuk dari permasalahan yang Bu Yuli tadi sampaikan yaitu tentang eskul pramuka yang menurun ya, seperti itu. Untuk rencana kedepannya, kira-kira
yang ingin Bu Yuli buat itu seperti apa? Begini, memang saya punya beberapa rencana ya nanti ke depannya. Yang pertama, saya mungkin akan masuk ke kelas-kelas. Jadi saya akan mengumumkan atau seperti mempromosikan gitu kegiatan pramuka di kelas-kelas. Jadi akan memberitahukan ke anak-anak bahwa kegiatan ekstra pramuka itu adalah ekstra wajib yang harus diikuti anak-anak. Jadi anak-anak harus hadir. Jadi tidak boleh tidak masuk sama sekali. Nah, kemudian mungkin saya akan membuat daftar hadir. Jadi setiap kali masuk itu harus tertib daftar hadirnya. Jadi akan kelihatan siapa yang tidak masuk. Nah, kemudian esok harinya akan diberi ulasan kegiatan atau siapa saja yang tidak hadir pada saat kegiatan itu, Pak Imam itu. Jadi untuk yang bisa dilakukan Bu Yuli yaitu nanti sosialisasi kelas-kelas, kemudian juga membuat jurnal ya, seperti itu. Menurut Bu Yuli nih, hambatan apa nantinya dengan Bu Yuli melakukan seperti sosialisasi ke kelas-kelas dan juga membuat jurnal di akhirnya, itu hambatannya seperti apa nanti yang akan terjadi? Kalau menurut saya kemungkinannya karena skupnya luas satu sekolah, jadi sepertinya saya membutuhkan kerjasama dengan teman-teman. Jadi kalau hanya koordinator ekstra saja, saya kira mungkin kurang mengena gitu untuk meningkatkan motivasi atau minat anak-anak mengikuti kegiatan pramuka. Seperti kolaborasi ya, seperti itu. Betul, iya Pak Ya. Imam. Kemudian kekuatan apa saja yang dimiliki Bu Yuli untuk nantinya ingin mengembangkan tentang ekstrakurikuler pramuka tersebut? Saya pernah mengikuti beberapa kegiatan anak-anak lomba. Nah, itu mungkin akan menjadi bahan promosi saya untuk bisa menggait minat atau meningkatkan minat anak-anak untuk mengikuti kegiatan pramuka supaya mereka lebih berprestasi. Jadi prestasi nanti akan bisa menambah mungkin untuk nilai karakter anak-anak atau mungkin kegiatannya di kelas gitu. Ya, kira-kira nantinya keinginan untuk mencapai tujuan dari Bu Yuli yaitu meningkatkan tentang ekstrakurikuler pramuka di sini dengan rencana aksi yang sudah Bu Yuli sampaikan, kira-kira ini berapa waktu yang dibutuhkan Bu Yuli untuk mencapai tujuan tersebut? Saya mungkin akan bekerja sama dulu dengan teman-teman. Saya akan menghubungi wali murid, wali murid juga, wali kelas juga. Jadi menghubungi wali murid melalui teman-teman di kelas, wali kelas. Nah, saya akan melakukannya besok Pak Imam karena hari Sabtu anak-anak sudah harus ekstra dan saya juga sudah harus segera membuat laporan kegiatan kepada kepala sekolah. Itu ya. Kemudian yang saya tanyakan selanjutnya yaitu terkait dari peningkatan nanti ekstrakurikuler pramuka. Apa yang harus diperhatikan dengan melaksanakan rencana nantinya? Jika rencana itu sudah dibuat dan dilaksanakan, kemudian prioritas yang mana dulu yang ingin Bu Yuli kembangkan di saat rencana aksi itu dilaksanakan? Langkah awal yang saya laksanakan yaitu satu, saya masuk ke kelas-kelas dulu. Ya. Jadi saya menginfokan ke anak tentang kegiatan ekstra sekolah. Ini harus menjadi ekstra yang utama karena memang harus wajib untuk kegiatan pramuka dilaksanakan di kelas. Ya. Oke, kemudian dari yang Bu Yuli sudah sampaikan yang dapat membantu nanti dalam mencapai ketercapaian tujuan dari Bu Yuli dalam peningkatan untuk eskul pramuka di sini, mungkin dari lingkungan sekolah ataupun yang lainnya yang bisa membantu untuk mencapai ketercapaian itu siapa saja? Dari orang tua mungkin Pak Imam. Ya. Jadi orang tua itu juga harus termotivasi. Jadi anak-anak itu kadang tidak bisa berangkat karena mungkin kendala mobilitasnya mungkin ya, atau mungkin waktunya, mungkin saya harus menyusun lagi bersama kakak pembinanya untuk menyusun kegiatan yang pas sehingga anak-anak itu
bisa hadir semuanya. Untuk Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Mia. Iya, sudah melakukan coaching ya? Iya, alhamdulillah baru saja selesai tadi melakukan coaching dengan Bu Yuli. Iya, baiklah. Saat melakukan coaching tadi Pak Imam, Iya. itu kan ada indikator ketercapaian ya. Iya. Nah, apa saja yang dilakukan Pak Imam agar indikator ketercapaian tadi terlaksana, tercapai, begitu? Ya, sesuai dengan rencana tadi di praobservasi bahwasanya saya yang diprioritaskan yaitu mendengar dengan aktif. Betul. Sehingga dengan aktif di sini saya lebih fokus dunia begitu. Iya, baiklah. Tadi saat observasi, saya mencatat beberapa hal di situ ya. Ternyata pertanyaan Pak Imam banyak sekali ya ke Bu Yuli. Iya, benar. Iya. Masalahnya tadi tentang ekstra pramuka, tidak Iya. ada peminatnya, seperti Benar, itu nih. iya. Nah, bagaimana cara Pak Imam untuk memberi solusi kepada Yuli tadi? Sebenarnya yang memberikan solusi bukan saya, tapi dari Bu Yuli sendiri. Dari saya hanya mengarahkan, terutama pada saat mengidentifikasi tadi saya menggali beberapa pertanyaan di mana Bu Yuli sebagai coach tadi bisa juga memberikan solusi dari apa yang dipermasalahkan seperti itu. Iya, banyak sekali ya ternyata yang harus dilakukan Bu Yuli tadi. Sepertinya banyak. Iya, ke kelas-kelas, kemudian promosi, minta bantuan teman juga. Bener. Karena satu sekolah seperti itu ya. Iya. Baiklah, menurut Pak Imam, Iya. karena sudah kompetensi mendengarkan aktif sudah tercapai. Iya. Kira-kira kompetensi yang mana lagi yang harus Pak Imam lakukan? Pastinya kalau saya sendiri sih dari dalam diri saya sendiri itu lebih setelah mendengar dengan aktif itu juga kehadiran penuh atau present. Karena Iya. dengan kehadiran penuh juga kita juga menghargai coach yang sedang melakukan coaching pada kita. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak Imam. Semoga hasilnya baik ya. Amin. Dan tujuan kita juga tercapai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Imam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.